Pemimpin yang bertanggung jawab. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Nya tipis-tipis. Kur aja 27 koleksi pribadi. Tet, tet, tet. Halo Book Lovers, bersama gue Rio. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas ini regarding Reincarnate to Slime Volume 3, melanjutkan pembahasan kita tentang komik ini, tentang slime, tentang terlahir ke dunia lain, tentang reinkarnasi dan sebagainya. Buat kalian yang ketinggalan, silahkan cek video-video sebelumnya. Ubek-ubek aja channel gue. Seharusnya videonya ada di 2 minggu lalu volume pertamanya, dan volume keduanya minggu lalu mungkin. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Nah, kita lanjut langsung ya. Di volume ketiga ini kita bakal ngobrolin beberapa hal yang menarik perhatian gua, termasuk ceritanya dan hal yang gue peroleh dari cerita itu sendiri. Ceritanya itu berlanjut di mana si awalnya manusianya bernama Satoru, kemudian dia terlahir sebagai slime dan bernama Rimuru. Kalau buat yang kalian ketinggalan nih, setelah dari kerajaan dwarf di volume kedua, dia kembali ke desanya, ke kotanya, dan dia punya keinginan untuk membangun kota yang damai, yang bisa menerima segala orang, yang unique diversity, bisa dibilang kayak bineka tunggal ika, berbeda-beda tapi bersatu gitu kan. Ras apapun, monster, manusia, setan, jin, dewa, dewi, karena di dunia ini itu rasnya banyak, mulai dari manusia, hewan, monster, manusia, dwarf, setengah manusia, bahkan iblis dan dewi juga ada kayaknya. Nah itu kita kesampingkan karena ya itu memang ngobrolinnya sebenarnya adalah keberagaman. Ya, itu cukup gue suka tentang novel ini. Dan kenaifan si Rimuru ini, dia pengen membuat kota damai dengan berbagai ras yang biasanya setiap ras itu konflik, dimana ya setiap ras itu punya aturan hukum alam, yaitu yang kuat memangsa yang lemah. Makanya di sini ada kayak kasta-kastanya, berdasarkan level, berdasarkan evolusi, bahkan juga nama. Nah, ini yang gue lupa kemarin bahas di video-video sebelumnya. Pemberian nama atau kepunyaan nama pada dunia fantasi ini itu cukup spesial, di mana orang tidak sembarangan bisa punya nama, atau lebih tepatnya monster nggak sembarangan bisa memperoleh nama. Karena nama itu sendiri adalah sebuah ikatan kuat yang diberikan terhadap satu sosok, di mana ketika dia memperoleh sebuah nama, maka dia bakal bisa dibilang berubah, memperoleh hal baru, bisa dibilang berevolusi, dan ya menjadi lebih baik ataupun lebih jahat. Nah, itu tergantung orang yang diberikan namanya. Makanya di sini ada sebagian monster yang memiliki nama, ada sebagian juga yang tidak memiliki nama. Berbeda dengan Rimuru, dia menganggap ya monster dan makhluk-makhluk berbagai ras itu ya sama aja pandangannya. Yang penting mereka baik, bisa berteman, bisa bersosialisasi bersama, tidak saling menghina atau tidak saling menindas, ya is fine gitu, selama tidak dilanggar hal-hal tersebut. Salah satunya juga dia memberikan nama terhadap orang-orang yang ada di kotanya. Semua orang di sana akhirnya dia berikan nama yang awalnya belum punya nama, dan mereka ini kayak berubah wujud, berevolusi, menjalin ikatan kuat terangan Rimuru itu sendiri. Itu cukup unik sih, pembahasan topik dengan nama itu sendiri. Karena kita sebagai manusia pasti punya nama, tapi untuk monster itu sendiri kita kan ya nggak tahu apakah mereka punya nama atau enggak, dan ternyata sebagian ada, sebagian enggak gitu ternyata. Nah, terus di sisi lain petualangannya berlanjut. Dia bertemu dengan ras baru, yaitu Ogre. Ogre ini semacam setengah manusia, setengah monster gitu. Ras ini akhirnya bergabung dengan kotanya Rimuru. Dan Rimuru sendiri memberikan atau menunjukkan sosok kepemimpinan yang baik ketika bawahan-bawahannya sedang kayak terdesak, butuh bantuan. Maka dia bakal membantu pemimpin yang bertanggung jawab istilahnya terhadap bawahan-bawahannya. Karena ya teman-temannya, orang-orang di sekitarnya udah dianggap sebagai ya memang sahabat, bahkan keluarga. Dan dia menemukan ras baru yang mulai bisa dipercaya, dan ras baru ini ya cukup kuat, bisa dibilang kayak gitu. Hal lain itu adalah perkembangan kotanya Rimuru itu sendiri. Dia menjadi pemimpin di sana. Dia mengadakan sebuah
rapat karena mengalami sebuah krisis di mana hutan tersebut sedang diinvasi oleh sekelompok monster dari rasanya, yaitu orc. Orc ini bisa dibilang monster setengah babi setengah manusia, alias ya setengah hewan setengah manusia gitulah. Pokoknya monsternya ada yang benar-benar bentuk binatang, ada yang campuran hewan binatang, ada yang ya campur-campur gitulah. Nah, monster ini menginvasi hutan tersebut dan akhirnya dia membuat sebuah rapat untuk ya menangani krisis. Nah, ini nih contoh hal-hal diplomatis, politik dan kepemimpinan yang bisa kita contoh. Kayak dia menunjukkan kalau wah, ini kita bakal terjadi sesuatu, kita harus merencanakan segala-galanya termasuk skenario terburuk sekalipun. Itu unik tuh. Dia bakal ya menghadapi krisis tersebut dengan berbagai rencana. Kalau berhasil ya sukses, tapi dia juga punya rencana untuk kalau ternyata rencana pertama gagal, dia punya rencana cadangan di mana dia mementingkan orang-orang di bawahnya, orang-orang sekitarnya, keselamatan teman-temannya dan keluarganya. Ya, kayak gitu. Jadi kayak diinvasi berarti harus perang kan. Nah, perang itu pertarungan dan pasti ada yang namanya kematian. Nah, dia gak mau itu, dia ingin menghindari itu. Kalau bisa sebisa mungkin untuk menghindari konflik, itu yang gue suka tuh. Bijaksana dan sebagainya di sosok Rimuru ini keren sih di volume kali ini. Ya, ceritanya hingga pertemuannya dengan 2-3 ras baru yang bisa dibilang ada yang menjadi musuh, ada yang menjadi aliansi atau bahkan teman dan sahabat dan keluarga. Ya, itu keren sih untuk di volume kali ini. Dan ya, itu untuk pembahasan volume ketiga regarding Reincarnate to Slime. Menurut kalian gimana? Kalau kalian membaca komik, sebenarnya kalian baca sebagai hiburan atau kalian mencari hal lain dalam sebuah komik itu sendiri? Tulis di kolom komentar. Dan ya, sekian video gue. Dan sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye!